Dimakan baksonya, nanti dingin. Ucap Saka seraya menuangkan sekotak susu cair yang ia beli di toko terdekat untuk kucing Asa. Laki-laki itu mengajak Kasavela untuk makan bakso jalanan yang lewat di seberang taman, tepat sekali dengan hujan yang reda. Hujan memang sudah reda, tetapi tidak dengan air mata Asa yang masih turun walaupun tidak terlalu deras. Laki-laki tersebut menghela nafas. Ibu jarinya menepis air mata Kasavela seusai menuang susu di mangkuk bakso bersih untuk Bebe. Udahan dong hujannya. Kapan pelangi terbit kalau lo masih nangis? Saka mengambil alih mangkok bakso milik Kasavela yang hanya didiamkan saja. Pelangi enggan terbit di kehidupan gue. Gue terlalu hanyut dengan kehidupan gue yang banyak masalah, banyak luka, dan lebih banyak tangis daripada canda tawa. Saka hanya mengangguk-angguk seakan paham. Seraya tangan yang kali ini sibuk memotong bakso menjadi beberapa bagian. Menyendok mengulurkan untuk Kasavela. Tanpa refleks, Kasavela menoleh. Membuka mulut, mengunyah sepotong bakso kecil yang Saka beri kepadanya. Kehidupan gue terlalu suram, gelap, dan gak bakalan lepas dengan luka. Saka menyendok kembali bakso dan menyuapkan ke Asa. Secara refleks lagi, gadis itu kembali membuka mulutnya. Kisah gue terlalu pelik ya. Kisah lo itu paling sempurna, Sa. Punya kakak, punya orang tua yang lengkap, punya Brian yang sayang sama lo, teman-teman yang selalu khawatirin lo. Ujar Saka sembari menyuapi kembali Asa. Asa mengerutkan dahinya. Gak semua yang lo lihat itu begitu indah, Kak. Asa tersenyum tipis, namun pandangannya sendu. Bahkan banyak orang bilang, anak perempuan akan dijadikan ratu oleh ayahnya. Tapi di kisah gue tuh, gue cuma pembawa masalah. Papa pernah bilang, kehadiran gue setelah Jisa bukannya pembawa berkah, malah menjadi pembawa masalah di keluarga. Dan barangkali memang apa yang diomongin orang benar. Jika jodoh cerminan ayah, maka gue putuskan untuk gak milih jodoh seperti papa gue, Kak. Cukup kisah gue yang pedih dan jangan keturunan gue. Saka terkekeh pelan dan memberikan suapan bakso terakhir ke Kasavela. Kak, panggil Kasavela sembari mendongak memegang jas hujan Saka ketika melihat laki-laki tersebut berdiri dan beranjak pergi untuk menuju ke tukang bakso yang berada di seberang jalan. Saka mengusap-ngusap kepala Kasavela. Sebentar, gue gak pergi. Kasavela melepas cengkraman pada jas hujan Saka. Tersenyum tipis, membiarkan laki-laki itu beralih ke arah tukang bakso. Kasavela memandangi punggung Saka, mengamati posisi laki-laki itu yang tengah membayar semangkuk bakso untuknya. Dan kini, ia kembali ke arahnya dan menepati janji jika ia tak akan pergi darinya. Saka kembali duduk di samping Asa, menatap Bebe yang bulunya juga sudah mengering. Kedua netra bundarnya beralih menatap wajah gadis di sampingnya, yang ternyata memandangi dengan penuh kesedihan. Ia juga melepas jas hujannya dan melampirkan pada tangan kursi taman, sebelum ia memberi satu pertanyaan kepada Kasavela. Pulang. Asa tersenyum menunduk.
Pulang kemana kah? Gue gak punya tempat pulang untuk istirahat. Tapi gue punya tempat pulang untuk membuat satu luka untuk tawa. Bahkan tempat pulang gue yang kedua sudah menemukan nonanya. Saka membuang nafas ketika air mata Asa kembali menetes. Walaupun ia tersenyum ketika menatapnya. Ia berusaha kuat membuat pondasi dari bendungan supaya tidak roboh, walaupun ia sendiri akan merasakan rasa sesak. Saka kembali mengusap air mata Asafela menggunakan ibu jari kanan. Sa, lu gak apa-apa? Asa tersenyum mengerjap dengan air mata yang kembali jatuh. Gue gak apa-apa, balasnya. Gak apa-apa kalau tempat pulang lo yang kedua punya nona baru? Tanya Saka membuat senyum Asa menjadi hilang. Gak apa-apa juga misalkan dia itu tokoh utamanya? Gak apa-apa juga kan kalau dia sebenarnya cintanya dengan saudari lo sendiri dan bukannya sama lo? Hati lo gak apa-apa? Gak apa-apa? Sangat gak apa-apa kah? Asafela begitu yakin dengan kedua netra yang berkaca-kaca. Ia tidak berani berkedip, dan betapa ia berusaha tegar sembari mencengkram erat rok sekolahnya hingga terkesan kusut. Lagi pula gue ini siapa? Bukan orang penting. Dimana gue gak akan pernah masuk dalam list penting atau tujuan hidupnya di masa depan yang akan tiba. Gak apa-apa kok, gue maklumin. Gak apa-apa di mulut enggak di hati, Sa. Berbohong boleh, tapi jangan terlalu sering. Balas Saka. Kah, boleh pinjam pelukannya? Tanya Asafela dengan begitu refleks. Pinjam dadanya Saka boleh? Gak apa-apa lo anggap aku murahan atau cewek. Saka mendekatkan diri tanpa menjawab. Membawa sosok gadis itu yang mencari tempat persembunyian untuk menumpahkan air mata yang sudah tidak kuat lagi ia bendung. Asafela mendapatkan pelukan erat dari laki-laki yang tidak mengenalnya, namun memberinya kehangatan. Tangisan Asafela terisak keras. Sampai dadanya ia pukul pelan, menumpahkan semua emosionalnya ketika berada di pelukan Saka. Lo berhak bahagia, Sa. Dan itu pun gak harus sama dia. Jangan lagi libatkan perasaan dengan pertemanan. Sebab dia hanya teman, dan tidak akan pernah menjadi tokoh utama selama dia memiliki tokoh utama dalam versinya. Cowok itu berhasil membawa gadis itu pulang ke rumah. Demi sepeda Asafela, Saka membiarkan motornya ditinggal begitu saja di taman. Laki-laki itu menggonceng dengan gadis yang merangkul pinggangnya dengan mata terpejam. Begitupun dengan kucingnya. Kucing lucu itu juga tidur di dalam ranjang sepeda dengan tenang. Saka mengumpat senyum ketika melihat Asafela yang ia kenal dengan perawakan yang begitu tomboy di luar. Ternyata memiliki hati selembut kapas dan tingkah manja seperti anak kecil. Lucu, umpat Saka sedikit gemas ketika gadis yang ia gonceng mencengkram hoodie-nya. Sesekali Saka mengusap punggung tangan Asafela yang masih terbalut perban. Ia rela menyetir dengan satu tangan hanya untuk memegangi lengan si gadis supaya tidak jatuh. Sesampainya di halaman depan rumah, Saka hanya bisa memandangi betapa megah rumah gadis ini. Tapi keseharian Asafela menurutnya di sekolah saat kelas offline selalu biasa saja. Mainnya di perpustakaan dan kantin. Saka diam-diam juga mengamati Asafela. Dia gadis sederhana, cuma figurnya dari anak orang kaya. Saka tidak tega membangunkan Asa.
Ia memilih terdiam begitu lama. Kurang lebih 30 menit. Betapa lelapnya Asa dan Saka hanya berusaha diam untuk menjadi tempat terlelap gadis pengagum luka. Asafela yang terjaga dalam tidurnya langsung mengerjap menelisik jika ia ternyata berada di depan halamannya. "Udah sampai?" tanya Asa polos. Ia langsung turun dengan nyawa yang belum genap. Ia juga mengusap mata kiri sembari tangan yang dipegangi Saka. "Iya." "Kok nggak dibangunin?" "Baru juga sampai, pas lo bangun." Dusta Saka yang kemudian turun dari sepeda milik Asafela. Asa hanya mengangguk dan mengambil alih sepedanya. "Makasih. Mampir dulu kah?" "Langsung pulang, ibu gue pasti nyariin." Asa tersenyum sendu. Enaknya dikhawatirin sosok ibu. Gimana rasanya dikhawatirin seorang mamah kah? Saka rasa ia salah ngomong. Dengan cepat, Saka membenturkan pelan kening Asa pada dadanya dan sesekali mengusap punggung si gadis. "Kayak gini, udah masuk, ganti baju, masuk angin, jangan nangis lagi." "Gak mampir dulu?" "Kapan-kapan, gak baik cowok main ke rumah cewek mau maghrib." "Ya udah." Saka mengusap-ngusap kepala Asa sebelum ia memendarkan pelukannya. "Gue pulang dulu." "Jangan nangis lagi. Kasihan mata indah lo. Gue pulang dulu." Pamit Saka yang berjalan mundur sembari memberi kode ke Asafela untuk tetap tersenyum. Lalu laki-laki itu berlari cepat meninggalkan Asafela yang tersenyum sembari melambaikan tangan kepada sosok Saka raya biru. "Dari mana? Kenapa ponsel lo mati?" Brian bersedekap dada dengan bahu yang menyandar pada salah satu sisi dua pintu utama rumah Asafela. Gadis itu hanya diam dan memilih memberikan BB kepada Bi Mimin yang ada di halaman depan bersama Pak Nasikan yang tengah mengobrol. "Sa, jawab. Penting buat lo tahu gue dari mana. Urus pacar lo dan berhenti ngusik gue." Balas Asa yang kini mendekati Brian, lalu beranjak pergi masuk ke dalam rumah. Namun pergelangan tangannya digenggam Brian sehingga langkahnya harus terhenti. Brian terdiam beberapa detik. Ia menelan salivanya sebelum ia membeo kembali. "Sa, gak usah kekanak-kanakan dan gak usah marah-marah bisa. Gue tanya di mana lu di saat hujan badai. Lu gak tahu seberapa khawatirnya gue sama lu. Lu juga gak bisa dihubungi." Asa tertawa. Tertawa ketika ia kali ini dibilang kekanak-kanakan. Betapa lucunya dunia kali ini. Seakan Brian kali ini menamparnya, menyadarkan seolah ia membuat kesalahan. Brian menatap Jisa yang berada di ruang tamu, diiringi langkah kedua orang tua Asafela dan Jisa. "Gak ada yang lucu, Sah, dan berhenti ketawa," tekan Brian sembari mencengkram erat pergelangan Asa. "Kenapa gue gak boleh ketawa? Apa cuma lo dan Jisa yang boleh ketawa puas di taman? Apa cuma lo dan cewek lo yang boleh ketawa dan gue hanya boleh menderita?" Brian tahu jikalau Asa tengah di taman yang sama saat ia bersama Jisa. Namun ia mengetahui ketika ia baru sampai di rumah. Ia terlarut bermain dengan sang kekasih saat itu. Bagaimana Asafela menelponnya berulang kali, mengirim lokasi dan memberi beberapa fotonya kepada Brian yang ia ambil sendiri hanya untuk menghibur Brian, yang Asa pikir Brian tengah melakukan kelas tambahan. "Maaf." Asa terkekeh ketika kepala Brian menunduk tidak berani menatapnya. "Lo pikir kata maaf mengobati luka gue yang udah nunggu lo hampir kurang lebih 2 jam dari terik panas matahari sampai munculnya hujan badai?" tanya Asa.
Iya, lirih Brian sembari membasahi bibir bawahnya. Seakan tidak punya dosa, Brian mengatakan satu kata itu. Asa menggeleng. Enteng banget lo, Bi. Saat lo bilang iya. Seolah gue semurahan itu di mata lo karena gue suka sama lo. Gue naruh harapan lebih ke lo. Gue bisa maafin lo. Bisa banget. Kalau lo jujur dari awal lo gak bisa temenin gue dan lagi sama kakak gue. Gue pahami dan gue ngerti. Asa mendorong tubuh Brian dan kepala belakang laki-laki itu membentur keras sisi pintu yang membuatnya meringis kesakitan sampai memejam mata. Gue cuma figuran dan bukan tokoh utama di kisah versi lo. Tapi gue berharap lo tokoh utama dalam versi gue. Gue cewek, Bi. Gue juga manusia. Gue capek. Capek hati gue lo mainin. Lirih Asa Vela yang kembali menangis. Bara yang melihat tindakan Asa ingin melerai, namun Kunti dan Jisa mencegah, menggeleng kepala untuk tidak perlu ikut campur. Maafin gue, Asa. Brian menahan nyeri pada kepala belakang. Seakan kata maaf, kata yang paling mudah untuk lo ucap tiap lo bikin masalah berulang kali. Tanpa sedikit pun ngertiin perasaan gue. Gue capek, Bi. Capek. Tekan Asa dalam tiap kata sembari menunjuk hatinya. Gue gak tahu mau ngomong pakai bahasa apa sama lo lagi. Asa terdiam sejenak, menghapus air matanya. Ia menatap Brian begitu dalam sebelum melanjutkan kalimatnya. Mulai detik ini, berhenti ngurusin dan peduliin gue. Berhenti berurusan sama kehidupan gue. Dan maaf, gue gak bisa maafin lo untuk kali ini. Permisi, gue pengen sendiri. Finish gadis itu berlari melewati Brian, kedua orang tuanya dan juga saudarinya. Asa, panggil Brian membuntuti Asa namun dicegah Jisa. Sa, jangan jauhin gue dari lo. Teriak Brian di hadapan kedua orang tua Asa Vela. Lo gak bisa egois gini, Sa. Jangan jauhin gue dari lo selain kematian kita. Tubuh Brian ditarik Jisa untuk tidak mengikuti langkah Asa, walaupun mencoba memberontak beberapa kali. Hingga ia akhirnya terisak sesak pada pelukan Jisa. Jangan jauhin gue dari lo. Sst. Jisa menenangkan Brian dengan menepuk-nepuk punggung sang kekasih. Sesak, kecewa, itu yang dirasakan Jisa. Ingin sekali mencaci maki adiknya ketika terus menyalahkan Brian. Namun kondisi saat ini tidak baik. Tidak dua gadis saja yang terluka karena dengan goresan yang berbeda. Tetapi sang laki-laki itu juga terluka dengan segala banyak luka nanar. Nah, obati luka kamu dulu yang tadi. Nanti bisa infeksi. Titah Kunti yang mengusap punggung Brian yang masih terisak. Luka saya tidak seberapa dengan luka Asa Vela. Di sisi lain, Asa juga terisak. Sama pedihnya ketika mendengar tiap kalimat protes Brian. Asa Vela hanya bisa berjongkok dan menggigit kuat alma maternya untuk tidak berteriak. Tidak hanya Asa Vela yang terluka. Brian juga terluka karena sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dua remaja ini tengah menelan luka dengan kondisi yang berbeda.